Salam, saudara yang terkasih nama Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita kembali untuk kita merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan, yang selalu mengasihi kami, peduli dan juga menolong kami melewati hari-hari hidup. Sehingga sampai hari ini kami boleh memiliki tubuh yang sehat. Dan Engkau Allah kami yang selalu memberikan kami kasih sayang-Mu. Kami sebentar membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami dari kebenaran-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dari Yakobus pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan yang Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop kepada kita, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Firman Tuhan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian jugalah halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Lalu pada ayat yang 19 dikatakan begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan, yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah iman dan perbuatan. Dan sebelum saya menyampaikan renungan pada kita hari ini, saya kemarin mendapatkan cuplikan video yang sangat menginspirasi bagi kita. Saya mengajak kita untuk menyaksikannya sejenak. 爷爷，我看你这么热，在捡废品呢。我看你这样子一边走一边捡。这么热，你怎么不穿个衣服呢？有钱吗？啥也没有啊。没钱买衣服。对。谢谢。来，先喝点水。谢谢。不客气。你家是哪里的？家里是王谢着。你老伴儿呢？没有老板。你没有老伴儿，你带我回家看一下好不好？这离家还有多远呀？10里地啊。你就住在这里啊？高原也很大，好啊。看你热的，要长不长？看你热的满头大汗。哎呀，拿我给你拿了2双鞋子，拿了2套衣服。这个鞋都这么厚，你这穿上不热吗？是的鞋，是的鞋。爷爷，这是
到时候你换洗哈，一会儿又给你备了一套，到时候你换着穿啊。爷爷，以后大中午都别给你减肥品了啊！中午别去了。以后这你看这舒服天，夏天来了，这中午太热了，自己得照顾好自己，别中暑了中午可别出去了那这个钱你拿着，咱看想买点啥了，你再不要拿着吧，拿着。人生就是一辈子，你还等个啥？子与孝儿亲不待，千万可别忘了。 Saudara-saudara, cuplikan video yang baru saja kita tonton adalah kisah yang sangat luar biasa menginspirasi kita. Seorang ibu yang menolong seorang kakek memberikan air minum di jalanan, dan ketika dia melihat bahwa dia telanjang dada tidak memiliki pakaian, lalu dia bertanya, di mana engkau tinggal? Lalu dibawalah ke tempat tinggalnya. Dia melihat bahwa tempat tinggal itu tempat tinggal tidak layak, dibersihkan sedemikian rupa, ditata tempat tidurnya, diberikan pakaian yang baru, sepatu dan juga uang. Akhirnya si kakek ini menangis, saudara, karena merasa sangat dipedulikan dan sangat dikasihi. Saudara terkasih nama Tuhan, saya melihat dari video ini bahwa si ibu ini sama sekali tidak mengenal si kakek ini sebelumnya. Sehingga dia bertanya, di manakah engkau tinggal dan lain sebagainya. Saudara, hari ini setelah saya membaca firman Tuhan kepada kita, Yakobus pada pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17 dan 19 ini adalah suatu surat pengajaran yang diberikan oleh Yakobus, rasul dan juga gembala di jemaat Yerusalem, jemaat mula-mula, yang mengajarkan kepada jemaat itu bahwa orang yang beriman harus menunjukkan perbuatannya sesuai dengan imannya. Jadi, surat Yakobus bukanlah surat yang bertentangan dengan surat Roma. Jika surat Roma mengatakan bahwa kita dibenarkan karena iman, maka Yakobus mau mengajarkan kepada kita bahwa orang benar harus berbuat. Saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah yang kita baca pada bagian ini. Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, dengan penjelasan. Dengan sebuah contoh yang sangat jelas diberikan kepada kita, bahwa ada orang yang membutuhkan makanan dan minuman, dan juga membutuhkan pakaian. Lalu jika kita berkata, jika orang percaya berkata, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tetapi tidak memberikan pakaian, tapi tidak memberikan makanan kepadanya, maka dikatakan, apakah gunanya itu semua? Apakah gunanya orang berkata, aku beriman, tapi aku tidak berbuat sesuai dengan imanku? Kadang-kala banyak di antara orang Kristen sekarang adalah orang yang tidak konsisten, saudara terkasih nama Tuhan. Saudara tahu arti kata Kristen? Kristen adalah pengikut Kristus. Tapi banyak orang yang tidak mengikuti Kristus sekarang. Banyak orang Kristen tidak mengikuti Kristus, tapi justru mengikuti dunia. Jadi tidak konsisten. Kalau kita berkata bahwa kita mengikut Kristus, maka ikutilah ajarannya, ikutilah teladannya, ikutilah firman-Nya. Dan pengajaran Tuhan berkata, kasihilah sesamamu, bahkan juga harus mengasihi musuh. Bahwa pengajaran Kristus mengatakan kepada kita bahwa kita harus rendah hati. Pengajaran Kristus berkata bahwa kita harus berbuat baik, harus peduli. Dan itu kita harus lakukan, kita harus amalkan dalam hidup kita. Dan pada pasal 2 ini mengatakan kepada kita, ketika kita mengamalkannya, maka kita mengamalkannya tanpa memandang muka. Itu berarti kita mengamalkannya secara tulus kepada siapapun. Bukan karena kita melihat orang lain berkeadaan, berkecukupan, atau terhormat, maka kita mengasihi mereka, peduli kepada mereka. Saudara terkasih nama Tuhan, bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi sesama kita tanpa pandang bulu, saudara terkasih nama Tuhan. Bagian ini berkata kepada kita, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Oleh karena itu, jika saudara berkata saudara yang beriman kepada Tuhan, jika saya berkata saya beriman kepada Tuhan, jika kita semua berkata kita beriman kepada Tuhan, maka kita harus berbuat sesuai dengan iman kita. Tetapi jika kita berkata kita beriman tapi kita tidak melakukan sesuai dengan iman kita, itu adalah sia-sia.
Dan pada bagian ini Yakobus berkata, pada hakikatnya adalah mati. Saudara terkasih nama Tuhan, tentu kita tidak mau iman kita sama seperti imannya iblis, saudara. Kata iman atau percaya yang pada bagian ini katakan bahwa engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ternyata setan pun percaya hanya ada satu Allah. Tetapi mereka tidak berbuat untuk mengikuti Tuhan. Namanya juga setan. Dia tidak melakukan perintah Tuhan, bahkan memberontak kepada Tuhan. Namanya juga setan. Saudara terkasih nama Tuhan, kita tidak mau iman kita sama seperti iman setan. Kita tidak mau kita memiliki kepercayaan, percaya kita sama seperti percaya setan. Kalau begitu, maka engkau harus melakukan perintah Tuhan. Kalau Anda tidak mau sama seperti setan, memiliki iman yang sama seperti setan, maka perbuatlah firman Tuhan. Apa yang diajarkan firman Tuhan pada hari ini? Perbuatlah kebaikan bagi banyak orang. Kasihilah banyak orang. Berilah bagi orang yang membutuhkan. Jangan hanya berkata kasihan ya. Mereka terkena dampak virus corona, tapi tidak berbuat apa-apa. Untuk apa semua itu? Itu adalah hanya sia-sia belaka. Tapi jika benar-benar engkau mengasihi Tuhan, maka engkau harus mengasihi sesamamu. Engkau harus peduli kepada sesamamu. Banyak orang menjadi korban dampak virus corona sekarang. Mengalami kekurangan dalam hal makanan, dalam hal minuman, dan dalam banyak hal lainnya. Jika engkau hari ini mendengarkan firman Tuhan ini, jika kita semua telah mendengarkan firman Tuhan ini, belajarlah kita untuk melakukan firman-Nya. Kasihanilah satu sama lain. Peduli, tolonglah satu sama lain. Kiranya renungan yang sangat singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau telah mengajarkan kepada kami Tuhan, bahwa kami sebagai orang yang beriman harus mengamalkan iman kami. Kami sebagai orang yang percaya, kami harus melakukan apa yang kami percaya kepada Tuhan, yaitu mengasihi sesama kami, peduli kepada sesama kami, berbuat baik kepada banyak orang. Gerakkan hati kami dan tolonglah kami ya Bapa di surga. Dan kami berdoa bagi mereka-mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan, jamah dan berkatilah mereka, dan pakai kami semua menjadi berkat bagi mereka juga. Kami juga berdoa ya Allah kami, bagi saudara kami yang saat ini sakit, Tuhan jamah sembuhkanlah mereka. Bagi saudara kami yang saat ini berduka, Tuhan hiburkanlah mereka. Bagi saudara kami yang saat ini mengalami kesulitan, penderitaan, hadirlah Tuhan memberikan solusi dan pertolongan bagi mereka semua. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau Allah kami, menolong bangsa kami. Dan biarlah pertolongan-Mu semakin jelas, semakin nyata, dan semakin kami nikmati. Terpujilah Engkau, Bapak Presiden, sampai Menteri, sampai kepada tingkat pemerintahan terendah. Tolonglah mereka untuk mengatasi pandemi ini Bapa. Tolonglah para tim medis. Tolonglah juga ya Allah kami gugus tugas COVID-19. Tolonglah gereja-gereja Tuhan. Tolonglah hamba-hamba-Mu. Tolonglah kami semua, agar kami semua Tuhan senantiasa aman nyaman dalam perlindungan Tuhan. Engkau mencukupkan dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih nama Tuhan, kembalilah kepada dunia ini untuk boleh menjadi terang, menjadi berkat, menyalurkan kasih sayang Tuhan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.